Sebenarnya kalau kita bicara tentang yaitu dunia, kan kita bisa ya bicara dunia secara yang kita lihat secara material, yaitu yang tadi adalah ukasaloka, yaitu lebih kepada ukasaloka. Ada juga yang kalau kita perhatikan di dalam sangkara dan juga di dalam satta, itu the world of experience, dunia pengalaman. Ya, dunia pengalaman. Kalau kita bicara tentang dunia yang secara umum orang melihat, maksudnya yang secara umum orang ini mengerti apa itu istilah dunia, secara Buddhis memang dikatakan bahwa alam semesta ini sudah begitu lama. Jadi memiliki umur yang sudah begitu lama dan sudah mengalami kemunculan pelenyapan. Kemunculan pelenyapan. Jadi berkali-kali ya, Bante? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Iya. Maka ketika bicara tentang misalnya bumi yang sekarang kita pijak, tempat kita ini saat ini. Iya, planet bumi yang kita pijak. Iya. Nah, ini telah disebutkan oleh Sang Buddha dalam salah satu sutta, yaitu Aganya Sutta. Nah, nanti mungkin bisa ya, membaca sendiri ya. Nanti bisa mempelajari sendiri juga ya. Iya. Barangkali untuk menambah ilmunya ya. Ingat ya, Aganya Sutta. Iya. Silakan. Iya, Aganya Sutta itu terdapat di dalam 3 nikaya. 3 nikaya. Ya, bagian yang terakhir kan ada 3 bagian toh. Ya, jadi ada Sila Kandawaga, Mahawaga, dan Patikawaga. Nah, dalam Patikawaga itu ada salah satu sutanya Aganya Sutta. Nah, di sutta ini Sang Buddha menyampaikan bahwa dunia ini selalu mengalami yaitu pengembisan dan pengembangan. Jadi istilahnya sangwata wiwata, sangwata wiwata, pengembisan dan pengembangan. Dan seperti ya, bernafas gitu ya? Iya, seperti bernafas, betul. Kembung-kempis ya. Kembung-kempis, seperti kita meditasi kembung-kempis. Ya, jadi sangwata wiwata. Nah, ternyata hal semacam itu juga sebenarnya secara sains, ilmu pengetahuan juga telah disebutkan. Nah, secara sains itu dikatakan bahwa alam semesta ini sekarang sedang mengalami pengembangan. Pengembangan. Jadi kalau kita menggunakan istilah Buddhis, sedang mengalami wiwata, pengembangan. Pengembangan. Iya. Nah, ini ditengarai dari mana? Dari konteks yang disebut sebagai Big Bang. Jadi dikatakan bahwa awal mula alam semesta itu muncul dari sebuah ledakan yang begitu besar. Dahsyat. Bang, begitu kan? Nah, kemudian dari situ kemudian muncullah planet-planet. Nah, sehingga ya planet-planet yang baru. Nah, sehingga sekarang mereka menggunakan alat tertentu bisa mendengar bagaimana antara satu planet dengan planet lainnya itu sedang sebenarnya saling menjauh dari sebuah ledakan. Tetapi kan ini ledakan alam semesta ya. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi sains juga berbicara begitu. Nah, dalam Buddhis dikatakan bahwa alam semesta itu ada pengembisan, ada pengembangan. Nah, ketika ada pengembisan di sini, wiwata, jadi antara satu planet dengan planet lainnya itu saling mendekat. Nah, inilah yang kemudian dalam Satta Surya itu disampaikan bahwa nanti dalam jangka waktu yang sangat panjang, sekarang matahari baru kelihatan satu. Nanti dalam jangka waktu yang sangat panjang akan muncul matahari kedua. Kemudian akan dalam jangka waktu yang panjang sekali akan muncul matahari ketiga. Bante, ini satu aja sangat panas ya, luar biasa ya. Makanya. Apalagi pas lagi summer gitu. Nah, sehingga kalau 7 mungkin sudah tidak ada makhluk hidup ya, Pak? Oh, jangan 7, mungkin 2, 3 tidak ada makhluk hidup. Gitu ya, air sudah kering. Ya, sehingga dikatakan ketika 7 matahari sudah ada di sana, kemudian akan terjadi sebuah yaitu kehancuran. Ya, kalau orang mengatakan kiamat lah ya. Kiamat, kehancuran. Nah, ini yang tampaknya kalau kita korelasikan dengan teori Big Bang, ini seperti teori Big Bang, terjadi ledakan. Nah, pada waktu itu yaitu terjadi ledakan yang begitu besar atau kehancuran bumi yang mana dalam Visuddhi maka yang hancur tidak hanya bumi saja. Begitu ya, Bang. Yang hancur dikatakan ada 100.000 miliar tata surya. Berarti hancurnya juga bersamaan, Bang. Iya, itu
kehancuran yang ya kita nggak tahu ya, mungkin ngalami dulu mungkin ya. Tetapi dikatakan pada waktu itu akan ada kehancuran 100.000 miliar tata surya. 100.000 miliar. Kan itu luas sekali kan? Alam semesta yang sangat luas kan? Itu akan hancur. Tetapi apakah setelah hancur kemudian lenyap? Kemudian akan terus tidak ada? Tidak. Kemudian nanti setelah jangka waktu yang sangat panjang, ketika itu terjadi kehancuran demikian, akan muncul planet-planet baru, termasuk adalah bumi kita. Nah, ketika muncul awal pertama bumi oleh katakan Aganya Sutta, itu bumi kita itu hanya terdiri dari air saja. Jadi keseluruhan itu air. Nah, di dalam kitab Ulasan termasuk di Visuddhimagga itu dikatakan bahwa ketika terjadi kehancuran demikian, ketika ada yaitu adalah ada wivata, pengembangan kan hancur, kemudian ada pengembangan begini. Itu nanti akan ada waktu di mana akan ada dikatakan badai yang sangat besar, ada hujan yang sangat besar. Tapi hujannya bukan hujan kayak kita sekarang di alam manusia, begini tidak. Ini hujan semesta yang begitu besar, kemudian akan ada badai. Bayangkan kalau air diterpa dengan angin, itu jadinya apa? Apa ya? Airnya jadi seperti apa? Butiran-butiran. Ya. Nah, butiran-butiran itulah yang disebut planet. Jadi kita bisa bayangkan dari butiran air yang diterpa oleh angin yang badai yang super dahsyat, super besar, itu planet. Tapi kan berarti airnya bukan air segini kan, satu bumi ini. Makanya kalau kita bicara apakah dalam agama Buddha bumi ini datar atau bulat? Kenapa? Planet itu seperti butiran air itu, bulat. Nah, itu yang dikatakan mengawali terjadinya planet, salah satunya adalah bumi. Nah, dari situ apakah ini juga akan kekal? Tidak juga. Dalam jangka waktu yang lama juga mengalami kehancuran juga. Dan ini sudah berlangsung banyak kali. Munculnya. Bahkan tak terhitung. Tidak terhitung. Lantas pertanyaannya adalah siapa menciptakan? Sang Buddha ketika ada pertanyaan demikian, dengan pertanyaan yang sebenarnya mengarah ke itu, benar-benar tentang siapa yang menciptakan, Sang Buddha mengatakan awal mula dunia, awal mula makhluk. Karena begini, ketika kita bicara tentang dunia, alam semesta, dunia dalam konteks alam semesta, itu seperti kita bicara tentang awal mula makhluk itu muncul. Disinggung tidak di dalam Aganya Sutta Bhante awal mula makhluk juga. Nah, sebelum ke sana ya, sebelum ke situ ya. Ketika bicara awal mula makhluk yang dengan konteks yang sama sebenarnya awal mula dunia ini muncul. Sang Buddha mengatakan bahwa awal mula dunia, awal mula makhluk itu tidak ditemukan the beginnings of that creature, the beginnings of the world. Tidak bisa ya ditemukan. Tidak bisa ditemukan. Karena apa? Sudah sangat lama. Sudah sangat lama dan sangat lama yang Sang Buddha melihat percuma. Wasting the time. Percuma untuk mencari awal mula kapan dunia tercipta dan kapan makhluknya juga tercipta. Nah, sehingga Sang Buddha lebih menekankan pada saat ini dan sekarang. Bagaimana saat ini dan sekarang kita harus mengatasi masalah yang kita menghadapi, yang tidak lain adalah duka, adalah penderitaan. Nah, itu yang harus kita hadapi. Nah, sehingga awal mula diciptakan tidak disebutkan atau tidak dibahas oleh Sang Buddha. Nah, tetapi ketika bicara tentang planet bumi ini yang baru terbentuk yang tadi ditanyakan, kapan ini manusia muncul? Nah, ini juga sama. Artinya apa? Manusia atau makhluk ini sudah boleh dikatakan sudah mengembara di alam tumbuh lahir yang begitu lama, yang mana dikatakan di dalam Aganya Sutta dan juga dalam sutta lain, tidak hanya Aganya Sutta, bahwasanya sebenarnya ketika bumi ini hancur, makhluk-makhluk pada waktu itu secara umum terlahir di alam Abhasara.
itu adalah alam Brahma. Jadi alam Abhasara itu tidak ikut mengalami kehancuran pada saat Dalam konteks yang ini tidak mengalami kehancuran, tetapi dalam kehancuran yang lain mengalami kehancuran. Oh begitu. Jadi kehancuran alam semesta ini tidak hanya sampai di alam jana ke-1. Dalam konteks yang lain itu juga bisa jana kedua, termasuk alam Abhasara. Nah, tetapi di Aganya Sutanya disebutkan yaitu ketika alam semesta ini mengalami baru mengalami katakan kehancuran, makhluk-makhluk umumnya terlahir di alam Abhasara. Nah, begitu bumi ini mulai terbentuk, yang dari alam Abhasara meninggal dari sana, kemudian beberapa lahir di alam manusia. Di bumi ini, di bumi ini. Nah, sehingga pada waktu itu makhluk-makhluk awal di bumi ini sebenarnya bahagia sekali. Mereka tidak makan nasi, tidak makan sup, belum ada Kentucky Fried Chicken. Mereka itu disebut sebagai piti baka. Akhirnya bagaimana? Nah, spontan. Spontan ya? Iya. Oh iya.